Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salum Cantika Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Bantuan Kuota Internet oleh Pemerintah kepada Peserta Didik di Kecamatan Katapang pada masa pandemi COVID-19. KTI ini diajukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dan adapun latar belakang dari pembuatan KTI ini, yaitu banyaknya peserta didik yang mengeluh tentang proses pembelajaran secara daring dan penyebaran kuota internet dari pemerintah kepada peserta didik. Tujuan dari KTI ini adalah untuk mengetahui apakah bantuan kuota internet dari pemerintah ini dapat mengatasi keluhan dari peserta didik atau malah sebaliknya. COVID-19 ini merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona dan sudah dipastikan menular secara cepat dari manusia ke manusia. Awalnya, penyakit virus corona ini tidak diketahui sebelum adanya berita tentang penyebaran virus corona di Wuhan, Cina. Sampai sekarang, virus COVID-19 ini masih belum ditemukan obatnya. Pandemi COVID-19 ini berdampak juga pada pendidikan di Indonesia. Banyak siswa-siswi yang gagal mengikuti ujian nasional. Juga banyak siswa-siswi yang harus melakukan sekolah secara daring atau online. Meski dinilai cukup efektif pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran secara online memiliki banyak kendala. Kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya fasilitas yang memadai bagi para siswa-siswi. 2. Kurangnya sinyal yang kuat sehingga siswa-siswi sulit untuk mengikuti pembelajaran secara online. 3. Kuota internet yang mahal yang harus dibeli oleh siswa-siswi. Siswa-siswi yang tidak mendapatkan bantuan kuota internet oleh pemerintah terpaksa harus membeli kuota internet sendiri. Dari data yang telah diperoleh dengan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 30 peserta didik di Kecamatan Katapang, dengan mayoritas peserta didik yang duduk di bangku SMK, SMA, dan SMP. Mereka mengetahui tentang bantuan kuota internet ini. Yang mereka pahami dari bantuan kuota internet ini adalah bantuan dari pemerintah untuk menunjang keterberlangsungan sekolah secara online yang dibagikan merata kepada para peserta didik. Namun sayangnya, banyak peserta didik yang tidak mendapatkan bantuan kuota internet ini. Ini menjadi kendala bagi para peserta didik. Dari analisis data, ada sekiranya 33,3% peserta didik yang ada di Kecamatan Katapang tidak mendapatkan bantuan kuota internet. Padahal kuota internet ini seharusnya dibagikan merata kepada setiap peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara online. Akibat tidak mendapatkan bantuan kuota internet ini, penggunaan kuota internet para peserta didik menjadi meningkat. Karena dalam masa pandemi seperti sekarang ini, peserta didik dituntut untuk selalu mengikuti pembelajaran secara online. Bagi para peserta didik yang tidak mendapatkan bantuan kuota internet dari pemerintah, terpaksa harus membeli sendiri kuota internet. Sedangkan kuota internet cukup mahal. Dari 30 peserta didik yang mengisi kuesioner, ada sekiranya 70% peserta didik mengatakan bahwa kuota internet dari pemerintah ini cukup membantu.
Meski demikian, peserta didik masih mengeluhkan tentang masalah sinyal dan kuota internet yang tidak dapat dipakai di platform-platform pembelajaran tertentu. Ada beberapa sekolah yang menggunakan platform buatannya sendiri, sedangkan kuota internet dari pemerintah ini tidak dapat digunakan di platform buatan sekolah tersebut. Bagi para peserta didik yang menggunakan platform buatan sekolah selama masa sekolah daring ini, bantuan kuota internet ini kurang membantu dalam proses pembelajaran sekolah secara online. Dari beberapa pendapat, ada pendapat yang cukup menonjol, yaitu peserta didik mengatakan semenjak sekolah online, peserta didik tersebut menjadi memasang wifi di rumahnya. Jika dilihat dari hal ini, itu artinya bantuan kuota internet dari pemerintah ini tidak sepenuhnya dapat membantu keberlangsungan belajar secara online. Lalu selanjutnya untuk sistem pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Peserta didik mengatakan selama sekolah online atau pembelajaran secara daring, proses pembelajaran dilakukan tidak efektif karena ada beberapa guru pengajar yang hanya memberikan tugas kepada peserta didik tanpa menjelaskan terlebih dahulu materi yang disampaikan. Adapun guru-guru yang sama sekali tidak memberikan tugas ataupun materi, dan banyak sekali para guru pengajar yang tidak melakukan virtual meeting untuk menjelaskan apakah materi tersebut dapat dipahami oleh siswa atau tidak. Terlebih lagi, bagi para siswa-siswi yang duduk di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, mereka yang akan melanjutkan kuliah merasa kebingungan tentang materi yang disampaikan. Sedangkan sekolah SMK pun merasa kurang efektif karena SMK ini identik dengan praktik yang dilakukan secara langsung. Sedangkan saat masa pandemi seperti sekarang, mereka tidak melakukan praktik selama masa pembelajaran. Para siswa-siswi pun sudah mulai merasa jenuh pada sekolah online ini. Mereka mulai bosan dan tidak dapat bersosialisasi dengan teman sekolah, teman sekelas, atau bahkan gurunya sendiri. Mereka juga sudah mulai merasa bahwa pembelajaran secara daring ini sangat tidak efektif. Peserta didik juga mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini dan pembelajaran secara online berlangsung, materi yang disampaikan banyak sekali yang tidak mereka pahami. Ini menyebabkan para peserta didik mulai malas mengikuti pembelajaran dan mulai malas mengerjakan tugas. Meski demikian, peserta didik mengatakan bahwa bantuan kuota internet ini cukup membantu dalam proses pembelajaran sekolah online, meski masih kurang efektif dari segi pembagian kuota internet yang tidak merata dan pembelajaran dan sistem pembelajaran sekolah online. Mereka berharap dapat melaksanakan sekolah secara langsung seperti biasanya. Meski demikian, mereka juga ingin sekolah online ini menjadi sedikit lebih efektif, entah itu dalam penjelasan materi atau fasilitas sekolah online tersebut. Program bantuan kuota internet ini bertujuan untuk membantu para siswa-siswi ataupun guru pengajar dalam proses pembelajaran secara daring. Dari penelitian yang telah dilakukan, ada sekiranya 70% yang mengakui bahwa bantuan kuota internet ini cukup membantu. Meski demikian, masih ada para siswa-siswi yang tidak dapat kuota internet dari pemerintah ini.
Keberhasilan indikator program bantuan kuota internet dari pemerintah ini tidak lain adalah tepat sasaran. Mengenai tepat sasaran, yaitu bantuan kuota internet yang harus disalurkan kepada peserta didik yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan SMK. Meski demikian, peserta didik masih banyak yang mengeluh belum mendapatkan bantuan kuota internet tersebut. Ini dapat diartikan bahwa indikator dari keberhasilan program bantuan kuota internet ini belum 100% berhasil. Tentang peningkatan kuota internet peserta didik. Dari penelitian ini dapat dinilai bahwa peserta didik mengalami peningkatan penggunaan kuota internet. Meski mendapatkan bantuan dari pemerintah, peserta didik tetap mengalami peningkatan kuota internet. Hal ini dapat ditandai dengan ada peserta didik yang sampai memasang wifi di rumahnya untuk keberlangsungan sekolah secara online. Hal ini terjadi karena meski peserta didik mendapatkan bantuan kuota internet, bantuan kuota internet ini tidak dapat full dipakai selama 1 bulan selama peserta didik mengikuti sekolah online. Ada peserta didik yang mengatakan bahwa kuota internet dari pemerintah ini hanya bisa dipakai selama beberapa minggu. Pengaruh bantuan kuota internet selama masa pandemi COVID-19, pemerintah berupaya untuk selalu menunjang keberlangsungan sekolah secara online. Bantuan kuota internet ini menjadi salah satu upaya agar peserta didik dapat mudah mengikuti pembelajaran secara online, meski belum 100% sempurna. Tapi dari pihak pemerintah sendiri akan berusaha terus mengembangkan bantuan kuota internet ini menjadi lebih baik. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah bahwa bantuan kuota internet dari pemerintah telah cukup membantu, meski tidak 100% membantu dalam proses pembelajaran sekolah daring. Masih banyak siswa-siswi yang mengeluh tentang keberlangsungan sekolah online ini. Dalam sistem pembelajaran pun, siswa-siswi merasa masih belum efektif karena masih banyak guru pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi. Ini disertai dengan alasan siswa-siswi yang mengatakan bahwa selama melakukan pembelajaran daring, hampir seluruh materi yang diberikan oleh guru pengajar tidak mereka mengerti. Hal ini cukup sulit untuk dihadapi karena selama masa pandemi COVID-19, baik siswa maupun guru akan sulit dalam berkomunikasi karena selama sekolah online, keterbatasan komunikasi menjadi kendalanya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek yang paling kuat dalam kendala sekolah online ini adalah masalah sinyal. Karena bagi para peserta didik yang tinggalnya di desa atau di pelosok yang sinyalnya kurang kuat, bantuan kuota internet ini tidak membantu dalam proses pembelajaran sekolah online. Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu, jika peserta didik tidak mengerti pada materi yang telah dikirimkan oleh guru, maka mintalah sedikit waktu kepada guru untuk menjelaskan materi tersebut secara rinci melalui virtual meeting. Mintalah sedikit waktu untuk guru menjelaskan materi tersebut. Semoga masa pandemi COVID-19 ini dapat berakhir secepatnya dan kita semua dapat melakukan kegiatan seperti semula. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah yang telah saya tulis. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih ada kesalahan baik dalam kata ataupun dalam penulisan karya tulis ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.